wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Perkenalkan, nama saya Ruby Ashifa Gambaru, biasa dipanggil Ruby. Insya Allah saya akan menjadi moderator di acara hari ini. Nama pemateri kita hari ini adalah Jilan Hanifaira Amatullah, biasa dipanggil Jilan, akan berbagi atau bercerita tentang perjalanannya membuat toko online merajut lewat Instagram. Nah, teman-teman di sini ada yang suka merajut tidak? Recording in progress. Enggak loh, bisa. Baru belajar menjahit. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Baik, apa teman-teman semua sudah siap buat toko online merajut lewat Instagram? Insya Allah teman-teman semua pasti sudah siap ya. Siap. Bismillah, Assalamualaikum Kak Jilan. Waalaikumsalam Kak Ruby. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Ruby gimana? Ruby juga baik. Apa Kak Jilan sudah siap untuk memulai acara hari ini? Insya Allah sudah siap. Baik, kalau begitu boleh dimulai Kak. Baik, jazakillah khairan Kak Ruby. Jazakillahu khairan Kak Jilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri.
Nama saya Jilan Hanifairah Amatullah, biasa dipanggil Jilan. Saya lahir di Melbourne, tanggal 1 Desember 2009. Hobi saya diantaranya crochet, knitting, cat air, menggambar digital maupun tradisional, dan embroidery. Hari ini saya mau sharing tentang asiknya menjual hasil karyaku sendiri. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu crochet atau merajut. Crochet sendiri dibaca crochet. Crochet adalah suatu proses membuat tekstil dengan seutas benang dan bentuk atau hakkan. Perbedaan antara crochet dan knitting. Crochet menggunakan hakkan atau hook untuk mengaitkan benang. Crochet menutup satu stitch dulu sebelum memulai ke stitch berikutnya. Hasil kainnya akan cenderung lebih tebal dan berat dibandingkan knitting. Crochet lebih cepat selesai dibandingkan dengan knitting, dan umumnya crochet lebih mahal dibandingkan dengan knitting karena menggunakan 30% lebih banyak dari knitting. Knitting menggunakan jarum knitting dan tidak menggunakan hakkan. Knitting menahan banyak stitches dalam satu jarum. Hasil kainnya cenderung lebih tipis dibanding stitches yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk membuat suatu benda. Knitting juga menggunakan lebih sedikit benang dibandingkan crochet. Saya mulai mempelajari crochet atau merajut sekitar 3 tahun yang lalu. Sering berjalannya waktu, keluarga menganggap hasil rajutan saya sudah jauh lebih baik dan bisa dijual. Tidak berapa lama di AHA Batterme, ada proyek untuk mengembangkan hobi dan bakat. Maka saya pun berpikir untuk membuka toko online di media sosial Instagram. Mengapa saya memilih untuk menjual hasil karyaku di Instagram? Karena salah satu alasannya karena membuka toko online di Instagram gratis. Sedangkan buka toko fisik membutuhkan banyak biaya seperti sewa toko, alat-alat display, dan lain-lain. Bisa saya kelola tanpa harus keluar rumah. Saya namakan toko online tersebut mumecrochet.id. Produk pertama yang saya buat adalah face mask connector. Karena saat pandemi seperti ini, banyak orang membutuhkan face mask connector. Sebelum dipajang, saya membuat dulu sekitar 30 buah face mask connector dengan 5 warna dan 3 varian bentuk. Setelah jadi, saya mulai memotretnya sendiri dan mulai memajangnya di akun saya. Ini salah satu, ini diantara, ini beberapa foto dari akun Instagram saya. About packaging. Saya memilih kemasan dari kertas untuk mengemas produk yang dipesan oleh konsumen, agar ketika mereka membuangnya, ia bisa cepat hancur di pembuangan. Tapi saya masih harus memikirkan kemasan untuk jumlah atau produk yang lebih besar seperti boneka dan Kisslot purse. Produk selanjutnya. Setelah face mask connector, saya membuat produk selanjutnya yaitu dompet Kisslot. Dompet Kisslot ini biasanya dipakai untuk menyimpan uang logam dan sedikit uang kertas yang digulung. Crochet dompet Kisslot ini juga praktis dibawa kemana-mana karena mudah masuk ke dalam tas. Kemudian saya membuat boneka yang awalnya untuk sepupu saya yang masih balita. Kini bisa dipesan dengan sistem pre-order. Semua produk di mumecrochet.id dapat dipesan secara pre-order juga. Saya merasa sangat bersyukur bahwa hobi ini bisa menghasilkan dan bermanfaat. Saya juga merasa percaya diri karena atas izin Allah, para konsumen menyukai hasil rajutan saya.
Saya juga merasa bahwa pertanyaan saya atas izin Allah bisa bermanfaat untuk orang lain. Harapannya dengan berjualan ini, menurut saya dapat memberikan kebahagiaan dan manfaat bagi yang membelinya. Saya juga ingin menjadi seorang entrepreneur yang amanah dan jujur. Saya juga berharap bisa memiliki usaha yang dapat memberi lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Harapannya dengan berjualan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pedagang muslim jujur dan amanah terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oh ya teman-teman, menjadi seorang pedagang yang amanah dan jujur adalah suatu hal yang penting. Saya bacakan arti dari sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga jika kita menjadi seorang pedagang, kita menjadi pedagang yang amanah dan jujur. Kita menjadi seorang pedagang yang amanah dan jujur tersebut ya. Amin. Sekian presentasi saya. Jazakumullahu khairan untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga presentasi yang saya bagikan pada kesempatan kita hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin ada dari teman-teman yang jadi terinspirasi untuk menjual hasil karya sendiri. Oh iya, nanti insya Allah akan ada sesi tanya-jawab untuk teman-teman yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kakak moderator kita, Ruby. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum Kak Jilan. Jazakillahu khairan juga atas ilmunya ya. Alay, apa ada teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan yang ingin bertanya. Kak Ruby, itu ada yang mau bertanya? Oh iya, Aisyah ya. Silakan Aisyah. Apakah sulit menjahit itu? Membuat bonekanya. Sebenarnya enggak, karena saya udah hobi dan sudah sering membuatnya. Assalamualaikum, maaf terlambat. Terima kasih Kak, jazakillahu. Jazakillahu khairan Aisyah. Silahkan Ayasa. Assalamualaikum Kak Jilan. Waalaikumsalam. Boleh bertanya? Silahkan. Isma boleh lihat lagi nggak gambar-gambarnya? Karena terlewat qadarullah. Oh iya, boleh. Bentar ya.
Jazakillahu khairan. Wa jazakillahu khair. Ini Isma. Isma, ini foto-fotonya ya. Ini kakak agak cepetin. Terima kasih, Kak. Ya. Kecilan. Dia lagi berbagi. Ruby, ini ada pertanyaan di kolom chat. Iya, lebih sebutkan ya Kak. Ini dari Rajafa, Assalamualaikum Kak Gilan. Kalau PO boneka biasanya berapa lama? Sekitar 5 harian, kurang lebih. Selanjutnya dari Azwa dan Kori, cara membuat bonekanya gimana Kak? Pertama dibikin bagian kakinya dulu, lalu habis itu bagian badannya dibikin, habis itu kepala dan kupingnya, dan terakhir dikasih tangan, nah terus semuanya di-connect gitu. Dan diisi dengan dakon. Ada lagi dari Sila, apakah Jilan buka kursus merajut untuk anak-anak? Harus dipikirkan dulu sih. Ada pertanyaan dari Ainaya Mustaina, umur Kak Jilan sekarang berapa? 11 tahun sekarang. Selanjutnya pertanyaan dari Aisyah binti Randy, berapa benda yang kakak buat dan ada apa saja? Yang saya udah buat sih face mask connector, boneka, sama Cislot coin press itu. Nah, terus masih ada beberapa project yang menunggu. Baik, pertanyaan dari Ruqayyah Az-Zahra. Assalamualaikum Kak. Izin tanya ya Kak, Kak Jilan menyediakan produk-produk yang ready nggak Kak? Apakah hanya PO saja? Kak Jilan biasanya mencari inspirasi bentuk-bentuk rajutan dari mana Kak? Saat ini belum ada produk-produk yang ready dan masih PO semua ya.
Saya mencari inspirasi biasanya kayak di Pinterest, Safari, Google, dan lain sebagainya. Baik, ada lagi dari Kak Mariam Hina. Bilang teknik foto untuk memoto produknya bagaimana? Saya cuman ambil kayak alas gitu buat background-nya. Lalu setelah itu saya bawa keluar biar ada cahayanya. Pertanyaan selanjutnya dari Elvina Alvita Rosada. Assalamualaikum Kak Dilan, saya mau tanya. Ada dua pertanyaan ya Kak ini. Pertama, Kak Dilan sekarang tinggal di mana? Lalu yang kedua, Kak Dilan belajar di mana? Terima kasih Kak Dilan. Moderatornya siapa aja nih? Moderatornya nih Ruby. Siapa Mi? Ruby namanya Mi? Saya sekarang tinggalnya di Bandung. Sebenarnya secara otodidak dari YouTube dan beberapa handbook milik bunda saya. Pertanyaan selanjutnya dari Konita dan Naswa. Kakak belajar melanjutnya dari siapa? Sebetulnya sih belajar sendiri. Lihatnya dari YouTube dan beberapa buku. Sekarang ada lagi pertanyaan dari Salsa. Bismillah, izin bertanya. Sudah berapa lama Kak Jilan mengelola toko online IG? Sejak akhir Agustus sih baru. Lagi dari Ainaya Mustaina. Apakah Kak Jilan mempunyai Instagram? Ini Instagramnya yang bikin bunda saya. Nah terus masih namanya Mume Crochet. Maaf Kak, tadi ada yang telat. Ini pertanyaannya. Di mana awal Kakak belajar merajut? Saya belajar awal merajut dari YouTube sekitar 3 tahun yang lalu. Lagi pertanyaan dari Humairah. Assalamualaikum Kak. Customer-nya ada yang dari luar negeri? Belum sih. Dan lagi dari Azwa dan Pali lagi. Kak, hobinya apa? Hobinya crochet, knitting, melukis dengan cat air, menggambar digital maupun tradisional, dan embroidery. Ada pertanyaan dari Sheila Nuraida. Kak Jelan, maaf mau tanya, kakak punya Instagram kah? Instagram saya cuma yang mumecrochet.id tadi. Ada pertanyaan dari Aisyah binti Fendi lagi. Apakah cita-cita kakak merajut?
Eh, saya ingin menjadi entrepreneur dan bermanfaat untuk orang banyak. Masya Allah, semoga terwujud ya Kak Dilan. Amin. Ada pertanyaan lagi Kak Dilan dari Uniza Ummu Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Apakah crochetnya hanya dijual di Instagram saja? Kalau displaynya sih baru di WA saja. Tapi kalau mau lewat WA juga bisa. Ada lagi yang bertanya, silakan Aulianisa. Ini Isma mau bertanya. Silakan Iya. Isma. Kakak udah merajut untuk membuat tas belum? Ini lagi in progress sih. Kak, merajutnya berapa lama dalam sehari kalau misalnya tadi buat boneka PO-nya 5 hari? Ngerjainnya sih sebentar-sebentar. Dia kayak terputus-putus gitu karena harus ngerjain kayak PR, nah terus tugas-tugas yang lain juga. Barakallahu fiik, Kak. Wafik barakallah. Silahkan Aulianisa untuk bertanya. Ya, silahkan. Kita jawab dulu ya yang dari kolom chat. Aisyah binti Friendly. Harus dibacakan ya, apakah kakak sulit saat pertama kali merajut? Enggak sih, sebetulnya. Pertanyaan selanjutnya dari Audrey Alhamza. Kak Dilan, apa tantangan saat berjualan online? Kadang-kadang suka capek ngerjain pesanan orang. Nah, terus kepengen berhenti, tapi harus diterusin. Karena udah komitmen. Uh, 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 dari Aisyah binti Sendil lagi, apakah saat hari libur kakak menghabiskan waktu untuk menjahit? Karena Sebenarnya saya nggak ada hari libur karena kayak saya kan homeschooling. Nah, terus saya dia menjahit. Ada lagi nih mau bertanya dari Keira Miraida.
Kak, apakah kakak pernah ada kesalahan dalam merajut? Lumayan sering, tapi itu untuk perbaikan, untuk lebih bagus. Ada lagi dari Oyanis. Assalamualaikum Kak, mau tanya, apakah dompetnya hanya ada satu varian? Sebenarnya saya sih buat sesuai pesanan orang, jadi kayak bisa custom sendiri gitu. Mau bentuk buah, atau bentuk binatang boleh, atau bisa juga kayak pattern crochet yang lainnya. Insya Allah. Berarti berdasarkan dari request customer ya Kak? Iya, lumayan. Selanjutnya ada lagi dari Aisyah binti Fendi. Apakah banyak yang membeli jualan kakak? Alhamdulillah lumayan. Ada yang kelewat lagi ini dari Nuzul Sri Cahyani. Assalamualaikum, salam kenal Kak Jilan dari Kak Nuzul. Subhanallah, keren-keren hasil karyanya. Semoga ini menjadi jalan keberhasilan dan kesuksesannya. Salam tangan dan dari Subhanallah, bagus sekali ada pada dalam berkomunikasi, baik moderator dan anak-anak yang bertanya juga narasumbernya. Melihat semua ya, salam dari Kak Nuzul. Salam kembali, Kak. Ada lagi yang mau bertanya, silakan Aisyah binti Fendi. Apakah kakak berhenti berjualan online? Masih jualan sih, tapi karena kemarin kayak ada acara keluarga gitu, jadi saya berhenti sebentar. Sekarang udah mulai lagi, tapi belum posting karena lagi bikin produk barunya. Ada lagi Kak dari Kak Alegraken. Bismillah, Jilan boleh tahu harga crochet yang kami jual? Kalau konektor yang biasa 10.000, kalau yang zigzag itu harganya 15.000. Harganya 12.000. Nah, terus kalau yang berenda itu harganya 15.000. Nah, terus kalau dompet kislotnya sekitar 45.000. Nah, terus kalau yang boneka harganya 125.000. Karena bikinnya agak lama bonekanya. Ada lagi pertanyaan dari Alde Alhamza.
Kak, izin bertanya lagi, kalau misalnya nggak ada yang PO produk kakak, apa kakak tetap merajut? Iya, masih tetap. Ada lagi dari Sila, Kak, bagaimana step-step membuka toko online di Instagram dan bagaimana strategi penjualannya? Kalau bikin step-step membuka toko online di Instagramnya, yang bikin Instagramnya sih bunda saya. Nah, terus kalau strateginya saya cuman bikin hasil rajutannya, nah terus di posting. Nah, terus habis itu dipromosiin. Sebaiknya sih biar tokonya penuh gitu, itu sebaiknya postingnya 3 kali seminggu. Ada lagi pertanyaan dari Azwa dan Kori, kakak jualan ya? Iya. Sama pertanyaan Sila sudah dijawab, Sila bilang terima kasih, Pamit Kak. ya. Makasih banyak. Oh, nyetrika. Insya Allah. Apa ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Apa ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Kak Ruby itu ada Kak Aulia Nisa yang mau bertanya. Harus di kolom chat juga masih ada. Oh iya, silakan Aulia Nisa. Untuk yang di chat dari Yuyun, rintangannya apa aja, Kak? Kalau misalnya habis bikin suatu rajutan nih, nah terus kadang-kadang suka nggak sesuai harapan bentuknya. Nah terus sedang merajut, nah tiba-tiba itu apa woolnya habis, benangnya habis. Ada lagi Kak Keira Nuraida mau bertanya. Silakan Keira.
Kalau misalnya Kak itu jualannya setiap hari aja atau ketika ada yang beli? Dan kenapa dan berapa orang yang pesan setiap Bentar. Dan paling banyak itu maksimal berapa orang setiap open PO? Terima kasih. Ini saya jualnya setiap kali ada orang yang pesan. Nah, terus follow aja nanti biasanya nanti follow Mume aja. Bosan. Kalau kita ada lagi bisa carian maka Kak selama berjualan apakah ada yang komplain Kak? Sejauh ini sih belum ada yang komplain. Alhamdulillah belum ada yang komplain. Afwan, saya ingin keluar karena mau sholat. Baik, silahkan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Azwa dan Kori. Kakak beli barangnya gimana? Beli benang mungkin ya. Mungkin gitu Kak. Peralatan untuk Saya beli benangnya di Bandung karena di sini ada toko benang khusus rajut. Baik, apa ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Dari Rukaya Azahra, Kak mau tanya lagi. Ya, silakan Rukaya. Kakak menetapkan harga jual Saya pertama-tama ngitung berapa habis benangnya untuk dipakai merajut. Dan setelah itu saya juga menghitung harga jasa saya. Dan habis itu digabungin, nah terus itu jadi harga jual. Sepertinya Aisyah binti Sandi ingin bertanya lagi. Silakan Aisyah.
Baik, apa ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Tidak ada lagi yang ingin bertanya, sebelum ditutup, serahkan kepada Bu Mirza dulu ya. Bu Mirza. Bismillah, barakallahu fikun, Jilan. Allah, katanya. Kita tolong di-mute dulu, terima kasih. Karyanya Masya Allah, cantik-cantik dan nampak seperti profesional ya. Nah, Bu Mirza, mungkin di sini teman-teman ada yang beberapa kali mau bertanya mengenai sebentar ya, minta tolong di-mute dulu sebentar ya. Terima kasih. Tadi ada teman-teman yang bertanya mengenai Instagram ya, akun Instagram ya. Nah, Bu Mirza mau memperlihatkan sedikit tentang peraturan Instagram ya. Barakallahu fiik, tadi siapa namanya, Jilan menyebutkan Instagramnya Jilan itu dibuatkan oleh bundanya, yaitu adalah langkah yang tepat ya, karena untuk memiliki akun Instagram itu kita usianya setidaknya harus 13 tahun dan itu pun masih dalam pengawasan khusus untuk area Asia ya. Nah, tapi sebenarnya untuk bisa membuka sendiri itu usianya minimal 13 tahun. Jadi ketika tadi Jilan disebutkan bahwa dibukakan bundanya, Masya Allah itu merupakan langkah yang cepat ya. Barakallahu fiik. Dan Bu Mirza tidak bisa berkata-kata lagi, tadi karyanya bagus-bagus dan tadi Jilan juga sempat berkata tidak mengikuti itu ya, kursus fotografi apapun ya, Jilan ya? Ya. Ikut apa tidak? Tidak, Bu. Oh tidak, Masya Allah, barakallahu fiik. Tidak mengikuti kursus fotografi, tapi hasilnya Masya Allah, Bu Mirza aja belum tentu bisa menghasilkan foto seperti itu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Jilan untuk terus mengembangkan bakatnya yang bermanfaat tadi ya untuk orang lain juga. Katanya kan tidak hanya sekedar bakat, tapi juga semoga bisa menjadi jadi jalan bagi orang lain untuk bisa membuka pencarian ya bagi orang lain ya. Dari Bu Mirza mungkin sekian. Barakallahu fikum untuk teman-teman juga yang sudah bersabar menunggu di sini, menunggu masing-masing bertanya dan menjawab. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya di sini ya, dan tetap semangat belajar, tetap semangat mengatur waktu agar bisa memastikan semuanya berjalan sesuai prioritasnya ya. Demikian dari Bu Mirza ya. Silakan kepada moderator untuk mengambil alih lagi. Barakallahu fikum. Jazakallah kepada Bu Mirza yang sudah menasihati.
cukupkan pertemuan kita hari ini. Jazakallahu khairan kepada Kak Jilan yang sudah menceritakan pengalaman Kak Jilan membuat toko online yang hadir dan berbagi sedikit apa itu proses dan juga meeting. Semoga yang dari ini bermanfaat buat Kak Jilan, Ruby, dan juga semua yang ada di sini. Sekali lagi, jazakillahu khair dan barakallahu fikum Kak Jilan dan semuanya. Ruby sebagai moderator minta maaf jika ada kekurangan, kesalahan, dan perkataan yang tidak mengenakan teman-teman semua. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik Ruby sendiri. Jazakumullah khairan dan barakallahu fikum semuanya yang sudah hadir di acara hari ini. Sebelum acara ini ditutup, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa Subhanaka Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Kak Jilan dan Kak Ruby. Jazakumullah khairan. Kak Ruby dan Kak Dadah Kak. Assalamualaikum. Semangat terus ya Kak. Terima kasih atas ilmunya Kak Jilan dan Kak Ruby. Assalamualaikum. Izin live ya. Semangat terus Kak Jilan. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Bu Mirza izin mematikan ruangan Zoom-nya ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Sumpah.